Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Arlista Hadi. Pemirsa, video syur diduga mirip aktris Rebecca Klopper diadukan ke polisi. Video yang menghebohkan jagat media sosial sejak kemarin ini diadukan ke polisi oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia ke Barreskrim Polri. Namun karena masih berbentuk aduan, pelapor diminta untuk mengumpulkan bukti-bukti baru untuk memperkuat laporannya. Nama Rebecca menjadi banyak perbincangan. Usai beredar video syur antara perempuan yang diduga sebagai Rebecca dengan seorang laki-laki. Alasan pelapor menganggap bahwa tindakan dugaan pornografi serta penyebarluasan video dianggap tindak pidana yang tidak pantas untuk dipertontonkan kepada publik, apalagi dilakukan oleh seorang publik figur. Undang-undang pornografi dan juga ada undang-undang ITE, yang mana undang-undang itu mengatur terkait dengan delik pidana pornografi ini. Ada dua objek hukum. Yang pertama adalah orang yang membuat video, barang tentu RK dan partnernya. Dan yang kedua adalah yang menyebar video, dalam ini nomor akun media sosialnya. Nomor akun media sosial sudah kita capture dan sudah kita sampaikan ke Barreskrim untuk ditelusuri. Dan juga video yang beredar sudah kita sampaikan juga. Jadi ada dua objek hukum yang kita laporkan, yang kita kasih informasi ke Barreskrim untuk ditelusuri. Polres Tegal, Jawa Tengah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap sopir dan kernet yang menjadi tersangka di kasus bus terguling di objek wisata Guci beberapa pekan yang lalu. Pengajuan penahanan ini diajukan melalui tim kuasa hukum tersangka. Sopir dan kenek yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan bus peziarah terjun ke sungai di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Keluar dari ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Tegal dengan dijemput pihak keluarga dan kuasa hukum. Penangguhan penahanan tersangka berdasarkan surat permohonan dari keluarga tersangka dan pihak keluarga siap menjadi penjamin atas penangguhan penahanan kedua tersangka. Polres Tegal mengabulkan penangguhan penahanan terhadap tersangka dengan jaminan pihak keluarga karena tersangka kooperatif dan tidak berbelit-belit selama proses penyidikan. Keluarga menjamin bahwa yang bersangkutan akan patuh dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Tiga, yang bersangkutan merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian, yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Dan bahwa jadi penjamin itu bahwa dua orang tersebut itu sudah dipastikan, satu tidak melarikan diri, yang kedua tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dan yang ketiga tidak menghilangkan barang bukti. Artinya dasar itulah yang menjamin bahwa dua orang itu untuk bisa dibebaskan, bukan dibebaskan, artinya bisa dikabulkan penangguhan penahanannya. Alhamdulillah, saya berterima kasih untuk semua dan terutama untuk Pak Otmar-Faris, Pak Soleh, tim 911 telah mengabulkan, membantu saya untuk mengeluarkan hari ini dan alhamdulillah dikabulkan. Terima kasih. Kasus kecelakaan tunggal bus peziarah meluncur terjun ke sungai di objek wisata Guci terjadi pada 7 Mei lalu. Saat kejadian di dalam bus ada 37 orang. 2 orang diantaranya meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi lalu menetapkan supir dan kenek bus sebagai tersangka karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, korban penipuan tiket konser Coldplay diperiksa di Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. 5 dari puluhan korban penipuan diperiksa didampingi kuasa hukum mereka. Usai melakukan pelaporan terkait dugaan tindakan penipuan pada Jumat 19 Mei 2023, sejumlah korban penipuan pembelian tiket konser Coldplay menjalani BAP. Kedatangan 5 dari puluhan korban penipuan yang didampingi oleh kuasa hukum guna melengkapi proses berita acara perkara yang dilakukan oleh unit cyber Barreskrim Mabes Polri. Akibat penipuan ini, kerugian yang dialami korban bervariasi,
mulai dari 4 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Saat ini jumlah korban telah bertambah menjadi 60 orang dari sebelumnya 14 orang dengan nilai kerugian 183 juta rupiah. Penipuan yang dialami para korban sebagian besar berasal dari sejumlah akun di media sosial seperti Instagram, Twitter, hingga Telegram. Hari ini kita diagendakan untuk kita acara pemeriksaan BAP terkait dengan laporan kita hari Jumat ya, yang mana terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan yang melalui media elektronik yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum sehingga menimbulkan korban yang begitu masif di beberapa wilayah Indonesia. Untuk saat ini yang melakukan ataupun yang memberi advokasi kepada kami ada sekarang yang awalnya hanya 14 orang, kemudian bertambah menjadi 60 orang. Dengan nilai kerugian yang awalnya 32 juta, sekarang menjadi 183 juta rupiah. Sebelumnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang yang merupakan pasangan suami istri sebagai tersangka dalam kasus penjualan tiket Coldplay palsu. 2 orang tersangka berinisial ABF dan W diamankan di kawasan Bantul, Yogyakarta. Dari Jakarta, Stephen Patinama Leman, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, ruang kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial digeledah oleh KPK. Dalam penggeledahan yang berlangsung dalam 8 jam itu, penyidik membawa sejumlah berkas, ponsel, dan komputer jijik. Penggeledahan yang berlangsung tertutup itu diakui staf khusus Menteri Sosial Don Rozano. Penyidik KPK tiba sekitar pukul 10 pagi dan keluar dari gedung Kemensos pada Selasa pukul 18.00. Ruangan yang digeledah KPK adalah sebuah ruang kerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial yang berada di lantai atas. Penggeledahan sendiri terkait dugaan kasus korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat atau KPM, Program Keluarga Harapan atau PKH tahun 2020-2021. Dari dalam ruangan kerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial, penyidik KPK membawa sejumlah alat-alat bukti berupa berkas, ponsel, dan komputer jinjing. Dia datang, kemudian kami antarkan, terus kemudian dia ke dirjen yang terkait sama itu, ya dia di sana sudah dia menanyakan beberapa dokumen-dokumen, ya kami serahkan dokumen-dokumen, terus kemudian ada beberapa alat-alat yang mereka minta ya. Selasa sore, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Sosial Jakarta Pusat. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras Kemensos. Sejauh ini KPK sudah menetapkan tersangka. Salah satunya disebut-sebut adalah Kunchoro Wibowo. Ia sempat menjabat sebagai Direktur Utama BUMN dalam bidang logistik. Bandagara Reksa Logistik selama 3 tahun sampai Desember 2021 lalu. Pemirsa, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anggota DPR dari fraksi PKS menggegerkan publik. Kini kasus tersebut telah ditangani di Barreskrim Mabes Polri. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anggota DPR menggegerkan publik. Pelaku KDRT merupakan anggota DPR dari fraksi Keadilan Sejahtera Bukhari Yusuf. Bukhari dilaporkan istri keduanya karena diduga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dugaan KDRT terjadi beberapa kali selama kurun waktu 2022. Penasehat hukum korban mengatakan korban telah melaporkan kasus tersebut sejak November 2022 ke Polrestabes Kota Bandung. Namun pada 9 Mei laporan tersebut dilimpahkan ke Barreskrim Mabes Polri karena lokasi kejadiannya ada di 3 daerah, yakni Depok, Bandung, dan Jakarta. Korban telah meminta perlindungan dari LPSK yang kemudian sejak Januari 2023 statusnya terlindungi. Sementara itu PKS sudah melakukan proses penyelidikan internal dan kadernya sudah menandatangani surat pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Karena Bukhari telah mundur dari anggota DPR,
Mahkamah Kehormatan Dewan DPR tidak bisa memproses KDRT tersebut. Dan kini kasus fokus ditangani Bareskrim Mabes Polri. PKS menegaskan tidak memberi toleransi atas pelanggaran disiplin partai, baik berupa dugaan pelanggaran etika maupun hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menangkap WP dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G Kemenkominfo. Penangkapan dilakukan di Keimigrasian Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada kemarin siang pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. WP adalah orang kepercayaan tersangka IH yang menjadi penghubung dengan pihak-pihak tertentu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kemenkominfo tersebut. WP ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 23 Mei 2023 hingga 11 Juni 2023 di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengaku tidak ikut campur terkait keterlibatan sejumlah parpol di kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo. Menurut Mahfud, sebaiknya menyerahkan penanganan kasus tersebut ke arah hukum. Satu persatu kasus korupsi Base Transceiver Satelit atau BTS 4G Kominfo mulai terkuak setelah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Atas kasus tersebut, negara mengalami kerugian hingga 8,3 triliun rupiah yang diselidiki sejak tahun 2022 lalu. Terkait hal tersebut, muncul dugaan sejumlah partai politik terlibat dalam kasus BTS 4G Kominfo. Pelaksana tugas Menteri Kominfo Mahfud MD mengungkapkan dirinya tak ikut campur dalam keterlibatan sejumlah parpol tersebut atas kasus yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud menilai hal tersebut hanya gosip politik. Justru ia tak ingin terlibat lantaran akan memperumit politik serta menyerahkan hal tersebut kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Diketahui masalah terjadi saat proyek BTS 4G senilai lebih dari 28 triliun rupiah cair sebesar lebih dari 10 triliun rupiah di tahun 2020 hingga 2021. Atas dasar tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka yang terlibat atas kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara hingga 8,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo, Tama S. Langkun meminta Kejaksaan Agung menyelidiki aliran dana dalam kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka. Dalam kasus yang menyeret Menkominfo Johnny G. Plate ini, kerugian negara ditaksir mencapai 8 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Tama Satria Langkun selaku Ketua DPP Partai Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo meminta Kejaksaan Agung menyelidiki aliran dana dalam dugaan kasus tersebut. Ia juga berharap Kejagung bisa mengupayakan pemulihan aset atau pengembalian kerugian negara untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar lagi.
Itu kita juga berharap jaksa fokus juga bagaimana kemudian memulihkan kerugian negara tersebut. Entah melakukan penyitaan aset-aset, termasuk kemudian menelusuri kemana aliran dana, siapa-siapa yang kemudian dianggap menerima atau menikmati dari dugaan kerugian 8 triliun yang sudah dihitung oleh Kejaksaan melalui BPKP. Proyek BTS 4G ini merupakan proyek vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Apalagi pasca pandemi COVID-19, infrastruktur internet yang memadai sangat dibutuhkan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menegaskan tidak ada persoalan dengan PDI Perjuangan terkait pertemuannya dengan Prabowo Subianto. Ia juga meminta pihak manapun tidak perlu panik ataupun takut akan pertemuan dirinya dengan capres manapun karena Gibran tidak memiliki manuver politik apapun. Usai mengklarifikasi di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta kemarin terkait pertemuannya dengan Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa ia tidak mendapat sanksi maupun teguran dari PDIP. Gibran juga menyatakan dirinya tidak memiliki pasukan sehingga tidak mungkin melakukan manuver apapun. Ia berharap tidak ada pihak yang panik. Saya tidak bermanuver, saya itu tidak di struktur partai, saya itu cuma kader biasa. Saya itu masih kader baru, saya tidak punya pasukan, manuver apa? Saya itu cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh. Ya? Mas Kapok nggak itu cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik gitu loh. Ya. Wali Kota Solo ini juga menutup pernyataannya dengan kata-kata jangan takut dengan saya. Hal ini menegaskan ia tidak ingin pihak manapun panik atau takut akan pertemuannya dengan pihak calon presiden manapun dipolitisasi. Mas rasa wedi karo tapi kan jadi ini Mas. Rasa wedi karo aku, rasa panik. Gibran menegaskan ia akan tetap menerima tamu siapapun yang hadir di Solo, Jawa Tengah sebagai tuan rumah yang baik, termasuk menerima Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan pihak lainnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri acara Jateng Bersolawat. Acara ini dihadiri puluhan ribu jamaah dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Jateng Bersolawat diadakan di lapangan desa Glonggong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Program yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sejak 2013 ini dihadiri puluhan ribu masyarakat, sekhermania, santri, dan ulama. Ganjar berharap program yang telah menjadi agenda rutin Pemprov Jateng ini dapat terus terlaksana sehingga dapat memberikan semangat persatuan dan rasa damai di penjuru tanah air. Yang pertama saya minta maaf terlambat sama istri tadi mengantarkan jamaah haji kloter pertama. Alhamdulillah luar biasa semangatnya, dan tadi kita coba mengantarkan karena hari ini Bib Nun Sewu. Ini tadi perjalanannya agak panjang. Semarang, Grobogan, Solo, Boyolali, mampir Kabupaten Semarang, baru ke Sragen gitu. Jadi kalau sampai hari ini pas selesai, jadi pas malam gitu. Pasti doanya menarik dan alhamdulillah kita bisa bersolawat lagi. Selain di Sragen, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menghadiri acara halal bihalal yang digelar pemerintah Kabupaten Semarang. Di hadapan ribuan peserta, Ganjar berkomitmen untuk membangun desa dengan menggelontorkan bantuan senilai 8,4 triliun rupiah. Diharapkan program ini dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Pemirsa, beralih ke informasi lain, harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Tangerang, Banten terus naik. Harga telur di pasar Gudang Tiga Raksa tembus Rp35.000 per kilogram. Harga telur ayam di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terus naik signifikan. Dari sebelumnya harga telur Rp31.000, kini tembus Rp35.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi 2 hari terakhir. Selain disebabkan harga pakan yang mahal, faktor cuaca panas diduga menjadi penyebab turunnya produksi telur di tingkat peternak.
Omset pedagang telur menurun hingga 50% karena banyak konsumen yang beralih membeli bahan pokok lain. Untuk omset sendiri gimana? Kurang nggak? Omset ya kurang lah. Masalahnya yang beli kan rata-rata pada ngurangin. Kita juga ikut ngurangin. Berapa mas? Berapa persen turunnya? Ya kurang lebih 40-50-an. Melambungnya harga telur di pasar tradisional juga membuat konsumen mulai menjerit. Pengennya sih standar lah, 27 kayak dulu, 25 pernah kan. Sekarang mah nggak pernah loh, 25. Setelah itu 27, 28 udah gitu. Ya semoga bisa turun lagi. Pedagang dan konsumen berharap pemerintah segera turun tangan mencari solusi agar harga telur di pasaran kembali normal. Dari Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo Selasa pagi menerima Presiden Iran Sayyid Ebrahim Raisi di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan dua kepala negara ini bertujuan untuk mempererat kerjasama keduanya. Presiden Joko Widodo Selasa pagi menerima kunjungan dari Presiden Republik Islam Iran Sayyid Ebrahim Raisi bersama delegasi Iran di Istana Merdeka Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju menyambut kedatangan Raisi dengan upacara penyambutan kunjungan kenegaraan. Pada kesempatan ini telah ditandatangani 10 kesepakatan kerjasama antara Indonesia dan Iran, di antaranya kerjasama dalam sektor preferensi perdagangan, pemberantasan peredaran gelap narkotika, pengembangan sektor energi, produk farmasi, dan kesehatan, hingga program pertukaran kebudayaan. Jokowi mengatakan antara dirinya dan Presiden Ebrahim Raisi telah sepakat untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan. Tadi kita membahas mengenai situasi geopolitik dunia dan penguatan kerjasama bilateral. Kami sepakat untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan dengan terus menyuarakan akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan dan terus memberikan bantuan kemanusiaan. Untuk kerjasama bilateral, yang pertama terkait dengan kesehatan, pilot project untuk telerobotic surgery, kemudian pilot project untuk telemedicine dan kolaborasi alat telemedicine di 11 puskesmas telah berjalan. Saya juga tadi menyampaikan terkait dengan alih teknologi dan produksi bersama dengan BUMN Indonesia dan kerjasama bioteknologi dan nanoteknologi untuk kesehatan, energi, pertanian, dan lingkungan. Dengan adanya kunjungan kenegaraan ini, kedua kepala negara ini berharap hubungan bilateral antara Indonesia dan Iran terus berjalan harmonis seperti yang sudah terlihat beberapa tahun belakangan ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Revikasi Barani, Yudi Permana, iNews melaporkan.